would like to introduce myself. My name is Susan Habibullah Ibrahim. I am 3 semester student of the Arabic Language and Literature Study Program Sunan Gunung Jati State Islamic University Bandung. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang subjek verb rules, yang mana di subjek verb rules ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk subjek dan predikat, yang mana subjek tersebut bisa terdiri dari beberapa bentuk. Diantaranya yang pertama yaitu ada person atau noun, yang mana person itu adalah nama orang dan noun itu adalah kata benda, yang mana subjek itu bisa terdiri dari nama orang atau kata benda. Misalnya banyak ya teman-teman, kayak able, cheer, itu ada nama-nama benda, terus nama-nama orang itu bisa dijadikan sebagai subjek. Terus yang kedua ada pronoun ya, atau biasa kita kenal dengan sebutan kata ganti ya teman-teman. Kata ganti di dalam bahasa Inggris itu ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, pronoun itu bisa digunakan sebagai subjek. Contohnya misalkan I am happy, saya senang, misalkan I am happy. Nah, I di sana itu adalah sebagai subjek ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu ada gerund, atau gerund ini yaitu kata kerja yang berakhiran ing. Misalkan ada reading, swimming, misalkan, terus listening atau playing. Nah, itu sebutnya gerund ya. Nah, gerund ini bisa dijadikan sebagai subjek teman-teman. Contohnya misalkan reading is my hobby, misalkan membaca adalah hobi saya. Nah, reading is my hobby, reading di sana itu kedudukannya itu sebagai subjek. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat yaitu ada noun clause. Noun clause ini yaitu subjek plus verb yang diawali dengan that, whether, atau question word. Question word yaitu ada who, of course, dan lainnya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk predikat. Nah, predikat ini bisa terbentuk dari tiga bentuk ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada to be, itu yaitu ada am, are, is, was, were, dan lain-lain. Seperti contohnya for example, misal I am happy ya, tadi I am happy, I sebagai subjek dan am-nya itu sebagai predikat ya. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua yaitu ada modal plus verb one atau be. Modal di sini bisa ada will, can, may, dan disambung dengan verb 1. Terus yang ketiga yaitu ada verb 1 dan verb 2. Nah, verb di sini memang kebanyakannya itu berposisi sebagai predikat ya teman-teman. Adapun nanti verb 3 ada syarat lain ya. Teman-teman bisa nanti dijelaskan di hal yang dihindari dari predikat ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam pembentukan subjek dan predikat itu tidak sepenuhnya kita bebas memilih subjek dan predikat tersebut. Ada hal yang perlu dihindari dalam pembentukan subjek dan predikat. Sekarang yaitu ada 3 hal yang perlu dihindari dalam pembentukan subjek. Yang pertama yaitu hindari awalan penggunaan preposition, yang mana preposition ada with, in, at, dan lain-lain. Yang kedua, hindari penggunaan awalan relatif pronoun. Misal contohnya ada who, which. Nah, itu harus dihindari dalam penggunaan subjek jadi awalannya teman-teman. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan awalan conjunction. Conjunction itu atau biasa kita kenal dengan kata hubung ya teman-teman. Misalkan ada when, who, then, but, dan lain-lain. Nah, itu harus dihindari ketika kita membentuk subjek ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dihindari dalam penggunaan predikat teman-teman. Yang pertama yaitu hindari penggunaan pronoun yang kembali kepada subjeknya. Misalkan contohnya Tono, he is playing football. Nah, subjeknya di sana itu udah ada yaitu Tono. Lalu ada pronoun yang kembali kepada subjeknya yaitu ada he. Nah, penggunaan he di sana itu tidak tepat ya, teman-teman, tidak tepat. Jadi
bisa langsung misal tono is playing football. Jadi tidak perlu ada penggunaan pronoun yang kembali kepada subjeknya. Terus yang kedua yaitu sama teman-teman, sama yang tadi yang dihindari dalam subjek, yaitu ada hindari awalan preposition, relative pronoun, sama conjunction teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu hindari penggunaan verb being jika tidak diawali dengan to be teman-teman. Misalkan she is reading the book. She is reading the book. Nah di sana ada verb being ya, ada read dan reading. She is, nah di sana ada is yaitu to be-nya. Nah jangan menggunakan kalimat she reading the book tanpa ada to be sebelum reading. Jadi kalimat yang tepat itu ada she is reading the book, seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir yaitu ada dari penggunaan verb be jika tidak diawali dengan to be atau have atau has dan lain-lain teman-teman. Nah contohnya misalkan she has worked on her paper for days. Misalkan she has worked, di sana ada worked yaitu ada verb 3 teman-teman. Nah sebelumnya ada has. Nah itu yang betul teman-teman, jangan langsung she worked, jangan teman-teman, tapi harus ada to be sebelum verb 3 itu teman-teman. Nah mungkin sekian penjelasan tentang subjek verb rules pada kesempatan kali ini. Jika banyak kesalahan dari saya dalam penjelasannya mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Terima kasih, saya tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.